Haleluya. Maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Pastor punya satu kesaksian ya, satu kesaksian tentang bagaimana kita tetap tekun untuk tekun untuk DLKP. Haleluya, haleluya ya. Jadi kita ya maaf ya ada gangguan sedikit di sound. Oke. Terima kasih ya. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan ini. Waktu Yesus berseru Eloi Eloi lama sabachthani, orang-orang di situ mendengar itu dan beberapa orang berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Ya. Ia memanggil Elia. Nah, saudara, kita mau belajar firman Tuhan bahwa ungkapan Eli Eli lama sabachthani ini adalah ungkapan kekuatan dalam penghiburan ya. Kekuatan dalam penghiburan akan penebusan Tuhan Yesus ya. Banyak kali orang-orang bahkan sampai dengan zaman sekarang ini sama seperti orang-orang yang ada di sekitar salib pada waktu itu, yaitu mereka berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Mereka salah kaprah dengan apa yang Yesus katakan itu, saudara. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mau dibukakan kepada kita. Mari kita buka hati ya. Terima kasih buat Pastor Jenny Walangitan, juga buat Ibu Ane Damar yang ada bersama-sama di live streaming ini. Nah, mari buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan sanggup, firman Tuhan sanggup memulihkan, menyucikan kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi ungkapan ini salah ungkapan yang terkenal, yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Ini bukan berarti Bapa di surga meninggalkan Yesus karena peristiwa salib. Tapi ternyata saudara, ungkapan ini adalah ungkapan yang sudah biasa dipakai oleh orang-orang Yahudi, terlebih khusus memperingati hari raya Purim. Jadi waktu mereka memperingati hari raya Purim, mereka menyanyikan lagu lagu Rusa Betina, dan ungkapan ini terdapat dalam lagu itu. Mari kita melihat bersama-sama ya. Lagu itu di dalam Mazmur pasal 22. Ya, dalam kitab Mazmur pasal 22. Nah, ini kita melihat lagu itu ya. Ya, jadi untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di kala fajar, Mazmur Daud ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Saudara, latar belakang dari lagu ini adalah peristiwa Ratu Ester. Ya, saudara ingat peristiwa Ratu Ester, yaitu di mana di kerajaan Persia ya, oleh konspirasi Haman. Konspirasi Haman ini membuat satu edik ya, atau satu perintah raja bahwa seluruh orang Israel atau orang Yahudi di kerajaan itu harus dibinasakan. Saudara bayangkan pada waktu itu pemerintahan kerajaan Persia itu terbentang dari Ethiopia sampai India.
sekarang ini ya, dari Ethiopia sampai India, betapa besarnya daerah kerajaan Persia waktu itu, dan dikeluarkan maklumat raja atau perintah raja yang menjadi hukum, yaitu setiap orang Yahudi harus dibinasakan, dan itu dicap meterai ya, cincin raja, dan itu sah secara hukum. Wow, saudara bayangkan ya, kira-kira saya mengilustrasikan kalau di Indonesia ini ya, dari Papua ya, dari seluruh provinsi yang ada ya, dari Sabang sampai Merauke ya, bahkan sekarang barangkali bukan Sabang sampai Merauke karena sudah banyak sekali provinsi ya, sudah 33 provinsi saudara, dan ada peraturan presiden, misalnya contoh ya, ada peraturan presiden semua orang Kristen harus dibinasakan, dan itu sah secara hukum. Wow, saudara bayangkan kira-kira apa yang menjadi pergumulan setiap orang Kristen. Nah, saudara bayangkan pada waktu itu, waktu Mordekai mendengar berita bahwa seluruh orang Yahudi di kerajaan Persia harus dimusnahkan, dia berkabung dan dia meminta Ratu Esther untuk sama-sama bergumul, saudara. Dan waktu itu Mordekai menyatakan satu ayat yang terkenal dalam kitab Esther, sekalipun engkau tidak menolong atau tidak campur tangan karena engkau sebagai ratu, tapi akan datang pertolongan dari pihak lain, dari Tuhan untuk bangsa ini. Saudara bayangkan, saudara, dikeluarkan maklumat untuk membinasakan semua orang Yahudi di kerajaan Persia pada waktu itu ya. Ada beban yang berat, makanya lagu ini adalah lagu penghiburan keyakinan iman oleh para wanita-wanita Yerusalem. Dan ketika mereka merayakan hari raya Purim, lagu ini selalu dinyanyikan, dan Daud menggunakan pujian ini dalam Mazmur waktu dia mengalami pergumulan di mana dia dikejar-kejar, di mana dia hampir mati, hampir binasa, dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lagu ini selalu dinyanyikan waktu hari raya Purim, di mana mereka mengenang Tuhan menebus, Tuhan membebaskan mereka dari ancaman kebinasaan secara massal. Dan setiap hari raya Purim, wanita-wanita Yerusalem akan menyanyikan lagu ini, mengingat perbuatan Tuhan untuk datang menyelamatkan. Nah, saudara, waktu Yesus mengatakan Eloi, Eloi, lama sabachthani, Yesus sedang memberi penghiburan dan kekuatan iman kepada ibunya, kepada Maria yang tidak tahan, yang tidak mampu melihat keadaan Yesus. Saudara bayangkan, saudara ya, kalau kita sebagai orang tua, anak kita jatuh, anak kita luka, anak kita mengalami sakit, hati kita nggak tahan. Saudara bayangkan, Anda melihat anak Anda sedang dibantai, sedang dicambuk, sedang dihukum, dan di depan mata. Saudara, peristiwa salib Yesus itu peristiwa publik, disaksikan oleh umum, oleh masyarakat, saudara. Dan ibu mana yang hatinya bisa mampu, bisa kuat melewatinya? Termasuk Maria. Maria mengerang, menangis, saudara. Tapi Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Untuk apa saudara? Mengingatkan Maria, sama seperti peristiwa di Purim, peristiwa di kerajaan Persia di mana semua orang Yahudi, orang Israel yang sudah dimaklumatkan untuk dibinasakan, tapi datang pertolongan dari Tuhan, datang pembebasan daripada Tuhan. Demikian juga dengan peristiwa salib, membawa pembebasan bagi umat manusia. Sehingga apa saudara? Ada penghiburan, ada kekuatan iman, saudara ya. Di sini dikatakan ya, sekali lagi ya, di ayat 5 dan 6 di Mazmur 22. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Ya, jadi ya terima kasih saudara ya. Saya mau juga salam buat Pastor Refli Pingkan ya, Pastor Refli Lelet, Ibu Pastor Pingkan Dien yang mengikuti dan teman-teman yang lain ya. Ibu Ane Damat. Nah, saudara, artinya saudara, lewat peristiwa salib Yesus dan Yesus membuktikan bahwa dia bangkit dari antara orang mati, dan akhirnya saudara, kita terluput dari bahaya maut, bahaya kekal saudara. Kita terluput dari bahaya maut atau hukuman kekal itu sendiri. Jadi istilah Eloi Eloi lama sabatani ini ya, banyak kali kita menafsirkan sebagai Allah memalingkan muka, Bapa memaling muka karena Yesus disalib, dan seolah-olah karena dosa ada keterpisahan antara Bapa dan Yesus. Tidak ada saudara. Tapi istilah ungkapan ini adalah ungkapan penguatan iman dalam menghadapi pergumulan. Ya, shalom juga buat Ibu Lili Rupka. Nah saudara, apa yang menjadi pergumulanmu? Barangkali engkau sedang berkata, oh ini kita, salibnya kita, ini salibnya saya. Ya, barangkali saudara sedang bergumul dengan sakit penyakitmu, saudara sedang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah keluarga, ya, masalah yang pelik saudara, ya. Saudara, tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan memegang firman-Nya, maka saudara akan ada pertolongan dari Tuhan. Akan ada hari di mana saudara bersuka cita karena saudara mengalami kuasa ilahi. Sama seperti Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari bahaya maut secara masif, yaitu hukuman kekal yang membawa kebinasaan bagi manusia. Waktu Yesus bilang Eloi Eloi lama sabatani, Yesus sedang memberi penguatan kepada mamanya, kepada Bunda Maria, supaya apa? Ingat akan pujian lagu yang senantiasa dinyanyikan di hari raya Purim, di mana datang pembebasan bagi umat Yahudi, umat Israel yang sudah dimaklumatkan untuk dibinasakan di kerajaan Persia. Begitu juga saya dan saudara, ya, peristiwa salib ini membebaskan kita dari hukuman kekal, kematian kekal, yang tadinya harus kita mati dalam neraka, ya, keterpisahan dari hadirat Allah selama-lamanya. Tapi oleh salib Yesus kita mengalami penghiburan dan kekuatan iman. Saya doakan buat saudara, ya, siapapun saudara, ya, yang mengalami cobaan, mengalami ujian, mengalami penderitaan, barangkali saudara katakan, atau pergumulan sakit penyakit, setiap orang ada masing-masingnya, ya. Saudara akan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Saya selalu percaya kalau Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah tebus kita, Tuhan sudah membebaskan kita dan memberikan jaminan hidup yang kekal buat kita, apalagi untuk pergumulan kita sehari-hari, hidup kita sehari-hari. Pasti Tuhan
tidak pernah tinggalkan. Selalu saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Makanya saudara, penting sekali setiap hari kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita harus maju dalam kegerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Mulai dengan cara paling sederhana saudara, yaitu membaca Alkitab, membaca Injil. Jadi kalau saudara baru mulai membaca, saudara mulailah membaca Alkitab dari Injil Matius. Nah saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya punya kesaksian bahwa firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Ya, sekitaran beberapa tahun lalu ya, 2022 atau 2021 barangkali ya. Saya selalu mengirim hasil pembacaan firman Tuhan saya kepada orang-orang, ya, kepada orang-orang, siapa saja, ya, ke grup-grup di Facebook, di grup-grup WA. Jadi saya selalu kirim hasil pembacaan saya yang kita sebut dengan DLKP, ya, Daily Life Kingdom Principle, makanan rohani. Dan ada seorang ibu yang selalu saya kirimkan DLKP ini, ya, dia seorang haji, ya, seorang muslim. Saya kirimkan setiap hari. Padahal kita cuma jumpa satu kali, ya. Waktu kita jumpa satu kali di Manado, mereka datang untuk meminta didoakan, ya, karena pergumulan rumah tangga, didoakan. Mereka minta didoakan. Lalu saya bilang, ini saya kan gembala, saya pastor, jadi saya akan memberikan Injil, ya, kebenaran Injil untuk menolong. Tapi mereka berkata, Pak, kami kan berbeda keyakinan, berbeda akidah, jadi tidak bisa, Pak. Seperti itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, akhirnya singkat kata singkat cerita, selesai kami doakan, tapi tidak terjadi rekonsiliasi suami istri ini. Mereka berangkat masing-masing, dan setiap hari saya kirim firman, saya kirim DLKP, ya, hampir setahun. Bahkan ya akhirnya ibu ini kesaksian, waduh Pastor Raymond itu, ya, saya bahkan lagi naik haji, lagi di Mekah di tanah suci, DLKP saya tuh masuk ke dia di HP-nya dia. Jadi dia baca. Jadi waktu dia naik haji, saudara, dia baca itu dan dia juga respon amin. Jadi waktu saya kirim DLKP setiap hari, dia hanya respon amin, terima kasih, hanya begitu. Walaupun di dalam hatinya dia berkata dia sudah dongkol, ya, dia sudah orang Manado bilang so pastiu. Nih kok nih udah tahu beda keyakinan dikirimin firman terus, ya, seperti itu. Tapi saya kirim terus sampai saudara satu saat dia bertobat, dia terima Yesus dan memberi diri dibaptis. Waktu itu dia WA kepada saya, Pastor, terima kasih selama ini firman Tuhan, dan sekarang ini saya sudah jadi percaya Yesus. Dan dia waktu dia mau dibaptis, dia bilang, Pastor harus terbang kemari, ya, suami istri. Tapi kami bilang, aduh, kami belum bisa kasih tinggal pelayanan di sini. Saudara bayangkan, saudara, ya, firman Tuhan yang ditabur setiap hari lewat kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah, setiap hari ditabur. Sama seperti tetesan air, tirisan air, terus menerus. Batu yang besar sekalipun bisa lobang dan bisa terbelah, saudara. Begitu juga dengan firman Tuhan. Tiap hari dia datang membersihkan hati kita, membaharui hati kita. Makanya saudara, kegerakan DLKP ini kita semangat maju bersama. Karena apa? Yesus memurikan kita dua hal, saudara. Yesus mengajarkan, yaitu berpegang pada apa yang Yesus firmankan, apa yang Yesus ajarkan, dan bertekun di dalam doa, ya. Itu cara Tuhan Yesus memuridkan, saudara, ya. Nah, makanya kita kembali lagi kepada tema kita, ya, pagi hari ini, bahwa Tuhan memberi kita penghiburan, Tuhan memberi kita kekuatan dalam menghadapi perkara-perkara yang sulit.
ya, di mana peristiwa salib, di mana Yesus sendiri bahkan punya tekanan yang begitu berat, dan dia berkata waktu di doa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa yang jadi. Wow, luar biasa saudara. Jadi saudara, ketika Yesus berseru Eli, Eli lama sabatani, Yesus memberi penghiburan, kekuatan iman kepada Bunda Maria. Saudara, makanya saudara, saya percaya ada kekuatan yang baru ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ketika kita percaya bahwa karya salib Yesus membebaskan kita dari kebinasaan kekal. Ya, kalau hari raya Purim dan mereka menyanyikan lagu Rusa Betina yang terdapat di dalam Mazmur 22 itu, untuk mengenang di mana Tuhan membebaskan mereka dari kebinasaan massal oleh pemerintahan kerajaan Persia pada waktu itu. Dan akhirnya mereka ada pertolongan daripada Tuhan dan penghiburan daripada Tuhan. Demikian juga dengan peristiwa salib, membawa kemenangan karena Tuhan membebaskan kita dari kebinasaan kekal. Haleluya, haleluya. Sekali lagi saudara, kalau Tuhan sudah menjamin kehidupan yang kekal, apalagi kehidupan kita setiap hari, pasti Tuhan tolong. Makanya saudara, ya, bangkitkan imanmu, bangkitkan keyakinanmu pagi hari ini, ya. Seperti saya pagi hari ini, pagi-pagi subuh sudah bangun berdoa. Saya juga ikut sama-sama doa fajar, dan saya menyatakan proclaiming, ya, iman, ya, pengakuan iman. Saya percaya di dalam Yesus yang sudah menyucikan dan menyembuhkan saya. Saya percaya saya sehat, kuat, penuh sukacita, penuh dengan kelimpahan daripada Tuhan. Engkau nyatakan pagi hari ini. Karena apa? Setiap hari rahmat Tuhan baru, anugerah Tuhan baru, berkat Tuhan baru, pergumulan juga, tantangan juga baru setiap hari kita hadapi. Tapi yang berbeda adalah kita punya kekuatan dari surga, kekuatan ilahi untuk kita mampu melewati sepanjang hari ini dengan penuh semangat. Amin. Semangat saudara-saudara. Amin. Apapun pergumulan saudara, tetap semangat. Tuhan Yesus pasti buka jalan. Saya selalu yakin Tuhan Yesuslah jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Tuhan Yesuslah jawaban. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu saudara-saudara, saya percaya prinsip firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita bahwa Yesus sudah menebus kita dari dosa dan mengalahkan maut. Makanya kita beroleh kemenangan. Bangkitlah dan menjadi percaya. Perkuat iman saudara. Kalau kadar iman saudara barangkali 25% atau 50%, waktu saudara dengar firman Tuhan ini, saya berdoa iman saudara di booster, ya. Saudara dapat booster iman, saudara menjadi 100% yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai, Tuhan pasti jadikan berhasil, Tuhan pasti menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semangat saudara, bangkit dan berjalanlah. Saya berdoa apa yang saudara kerjakan sepanjang hari ini, jadikan Tuhan berhasil memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory Jesus. Haleluya Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara ada pergumulan pagi hari ini, entahkah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan keuangan, pergumulan keluarga, apapun itu, mari kita bersepakat berdoa bersama-sama. Kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Apabila ada 2 orang murid Tuhan bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di sorga mendengarkannya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Setiap orang yang menyaksikan live streaming ini, kalau ada yang sakit saat ini, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus menyucikan dan menyembuhkan. Saudara boleh taruh tangan saudara, tangan kanan saudara di tempat yang sakit, dan mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami percaya janji firman Tuhan ya dan amin. Kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Bahkan kalau ada pergumulan di hati, masalah hati Tuhan, orang yang berletih lesu dan berbeban berat, Tuhan memberi kelegaan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kalau ada yang bergumul secara keuangan, perekonomian, kami percaya Tuhanlah yang membuka tingkap-tingkap langit, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang menyediakan, Tuhanlah yang memelihara. Kami sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kami percaya burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani, Tuhan hiasi, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Kalau ada rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang hubungannya broken saat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi transformasi, terjadi pemulihan, kasih Tuhan memerintah di dalam setiap hati suami dan istri, bahkan anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus luar biasa. Kami percaya, kami melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam nama Yesus. Bahkan saudara, kami berdoa di dalam nama Yesus. Pekerjaan-pekerjaan setiap anak-anak Tuhan, usaha-usaha setiap anak-anak Tuhan dijadikan berhasil. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang mempromosikan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, bukan ekor tapi menjadi kepala di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara-saudaraku ya, shalom buat Ibu Sulastri Sulaiman ya. Salam buat yang di Gentuma sana ya, tetap semangat, tetap setia melayani Tuhan. Nah saudara-saudara, mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Saudara boleh share live streaming ini kepada teman-teman yang lain, sehingga mereka juga mengalami berita firman Tuhan. Mereka mengalami kuasa kerajaan Allah, mereka mengalami kuasa Tuhan Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan, yang memulihkan dan membawa transformasi. Silakan saudara bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang mendengarkan berita kabar baik tentang Tuhan Yesus. Mereka semakin banyak orang mendengarkan Injil. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Haleluya. Semangat.